Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Balik lagi sama saya, Mata, dan saya Dandi. Nah, ini udah cukup lama juga kan kita nggak webinar bareng lagi ya, di siang hari ini. Nah, kebetulan juga kan tadi sayanya mau webinar bareng Mulia ya, bareng Miss Mulia. Cuman karena tadi ada meeting mendadak, jadi digantikan sama Miss Nata. Gak apa-apa ya, temenin Pak Dandi. Miss Nata juga salah satu mentor terbaik di Didimax. Amin, ambil belajar di sini. Ya. Oke, kita mau bahas apa, Miss Nata? Mau bahas trading. Trading, pasti trading dong, nggak mungkin kita bahas yang lain-lain. Sesuai temanya, naik turun bisa cuan. Naik turun bisa cuan, maksudnya apa gimana? Maksudnya? Coba karena trading ini kan dua arah transaksi, naik turun kita bisa dapat untung. Nah, cara manfaatinnya kayak gimana? Itu ada tekniknya. Mau naik mau turun kita bisa dapat cuan dari satu momen aja loh, dari satu momen aja, bukan dari satu tren. Karena kalau misalnya dari satu tren kita harus nungguin trennya berakhir dulu, baru kita OP yang lain. Misalnya kayak ini XAUUSD trennya dia kan masih naik. Nah, ini bisa kita manfaatin buy ataupun sell-nya sebenarnya, walaupun emang peluang yang lebih tingginya itu peluang buy-nya karena trennya masih naik. Kecuali kalau misalnya trennya udah turun, udah terjadi perubahan tren, baru potensi yang lebih besarnya itu peluang sell-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa dapat peluang sell-nya dalam tren naik. Ada yang namanya itu fase koreksi. Jadi nggak terus naik terus ya? Nggak terus. Dalam suatu tren itu, di trading ya, dalam suatu tren itu nggak ada harga naik terus turun terus, nggak ada. Pasti harga itu volatilitas, ada fase koreksinya dalam tren naik ataupun tren turun. Kita bisa manfaatkan itu. Kayak misalnya kita ambil contoh XAUUSD ya, penggemar orang-orang nih biasanya XAUUSD. Banyak banget nih yang suka sama XAUUSD. Kenapa? Karena keuntungannya katanya cepat, lebih besar. Kita ambil tipis aja, untungnya udah lumayan banyak. Ada iklan tadi. Nah, kayak misalnya nih XAUUSD hari kemarin aja ya, kita ambil contoh. Kita review ya hari kemarin. Set. Hari kemarin itu dari high ke low-nya ada sekitar 150 pips. 150 pips ini kalau kita lihat XAUUSD itu tipis banget tuh. Zoom out ini mana ya? Ini. Oh ini, kelihatan. Nah, cuman dari sini ke sini udah 150 pips. Bayangin kalau misalnya kita di forex segini cuman paling 50 pips lah. Ini emas bisa 3 kali lipatnya. Karena emang range hariannya atau emang range harganya itu emang besar banget kalau di emas itu. Nah, kemarin kan full seharian tuh koreksi ya. Dari pagi sampai malam dia turun ya. Dia koreksi turun. Ini sebenarnya saya udah analisa nih. Kemarin saya juga kasih tahu ke Miss Nata kan, pagi-pagi ambil sell sekarang. Saya tuh udah dapat. Jelas ada analisanya ya? Iya, ada analisanya, udah saya kasih lihat juga. Kemarin udah profit kan? Profit naik turun profit kan? Profit. Sell ataupun buy kemarin udah profit. Nah, kenapa saya kemarin bisa analisa kalau sawi ini bakal turun sebagai koreksi ya, dengan catatan sebagai koreksi seharian penuh ini kemarin turun. Oke. Lalu saya pakai 3 EMA yang Miss Candy juga pakai. Ini periodenya 8, 21 sama 125. Metodenya semuanya eksponensial. Kenapa kemarin saya bisa ambil peluang koreksi di XAUUSD? Karena bisa dilihat dari sini. Kemarin dari pagi-pagi aja udah kelihatan sebenarnya signal sell-nya. Karena ketiga EMA-nya ini, ketiga EMA-nya dari EMA 8, 21 sama 125-nya itu berjauhan, berenggangan. Kayak lagi musuhan gitu loh. Kayak lagi musuhan gitu. Dari sini sebenarnya ini candle konfirmasinya nih yang ini. Yang ini candle konfirmasinya saya tandain dulu pakai. Nah, yang ini candle konfirmasi bahwa XAUUSD akan koreksi pada hari kemarin. Karena apa? Karena candle seller yang saya tandain ini
bentuknya dia lebih besar daripada candle buyer sebelumnya, yang itu udah tanda-tanda harga bakal koreksi, bakal turun. Turunnya sampai mana? Saya tandainnya kemarin sini, area ini tuh resisten become support. Saya tandanya di area situ, dan ternyata benar kemarin malam turun sampai area situ di sekitar 18.07 sampai 18.08 lah, di sekitaran area itu. Turun sampai sini, udah dapat cuan dong, pasti dong. Udah dapat dari selnya. Ini berapa pips sih? Oh, kemarin ya 150 pips, atau sekitar 15 poinan lah. 15 poin kita open 0,1 aja, kita udah dapat sekitar 150 dolar ya, 1.500 ya. 1.500. Kita pakai lot kecil aja itu udah cuannya gede banget sih. Buat sehari 1.500, misalnya kali 20 hari kerja, udah berapa ya? 30 juta ya? Ada nggak sih 30 juta? Ada. 1.500 sehari. Udah 30 juta. Nah, kemarin udah ambil peluang sell-nya, hari ini kita ambil peluang buy-nya. Ini udah ada posisi buying dari tadi pagi. Karena memang kalau dilihat dari analisa saya, saw ini bakal melanjutkan trennya kembali. Ada tandanya nih di sini. Dia itu tren naik tadi ya? Tren naik. Nah, bisa dilihat ini MA8 sama MA21-nya dia crossing di bawah candle. Menyilang, MA8 sama 21-nya menyilang di bawah candle, yang artinya harga akan kembali naik. MA8 sama MA21 ini dia tuh untuk menentukan pergerakan jangka pendeknya, kayak kemarin koreksinya tuh. Dia udah crossing juga di atas candle, tandanya bakal koreksi. Sekarang dia udah crossing lagi di bawah candle, yang artinya dia mau naik lagi, melanjutkan trennya. Kita bisa tahu dari mana ini tren naik. Coba perhatiin MA125 ini yang warna apa sih? Oranye ya? Warna oranye. Posisinya dia ada di bawah candle. Yang artinya kalau MA125 ada di bawah candle, trennya naik. Kebalikannya, kalau MA125-nya ada di atas candle, artinya trennya turun. Nah, kalau misalnya open posisi emang bagusnya ambil posisi yang ngikutin arah trennya. Cuman kalau misalnya kayak kemarin kan full satu hari itu koreksi, itu kita tetap bisa ambil peluangnya, gak menutup kemungkinan juga. Apalagi di SAUUSD yang pergerakannya tinggi banget itu kan, kayak judulnya naik turun tetap bisa cuan. Gitu. Enaknya kita pakai EMA ini. Asal kalau pakai EMA ini jangan dipakai kalau harga lagi sideways. Tandanya harga lagi sideways itu kayak gimana? Kita cari. Contohnya di belakang. Harga lagi sideways. Nah ini deh. Nah, ini harga lagi sideways. Tandanya apa? Ketiga MA-nya saling berdekatan, saling ngumpul istilahnya lah. Ini jangan dipakai kalau kayak gini. Kalau misalnya Bu Nata pakai MA juga, harga lagi sideways gini, sebaiknya jangan OP lah. Jangan OP dulu, atau minimal pakai teknik yang lain dulu, misalnya kayak stokastik ini. Saya juga pakai stokastik jualan untuk pembantu analisa juga. Cuman kalau lagi sideways, MA-nya jangan dipakai. Lebih baik kalau nggak open posisi atau cari teknik lain, misalnya teknik cadangannya, stop planning cadangannya. Jadi kalau pakai MA, wait and see dulu gitu ya? Wait and see dulu aja sampai dia membentuk lagi trennya. Nah ini kan udah sideways gini, dia pasti ngebentuk trennya lagi. Nah trennya naik nih, karena MA-nya berenggangan lagi mengarah ke atas. Ini udah baru boleh oke lagi pakai MH. Oke, menurut Master Dandi, jangan panggil Master lah. Jadi apa? Panggil Mas aja. Mas Dandi, oke. Mas Abdul. Itu mah di Pekanbaru. Oh iya lupa, Pekanbaru. Jadi menurut Mas Dandi ini, SAU target terdekat naiknya berapa nih? SAU kalau target terdekat sih sini udah pasti area resistennya 18.21 target saya, 18.21 target up-nya. Apalagi kalau misalnya ada ini nih. Nah, ini namanya candle kejepit, yang candle seller kecil ini dipipit sama dua candle buyer, itu namanya candle kejepit. Nah itu
salah satu indikasi penerusan tren. Jadi sekarang ada banyak yang nanya tadi udah bisa buy. Udah bisa buy, karena apa? Ini harga tadi udah turun dulu sampai ke MA8 kan. Ini bagus lah buat ambil buy, mendekati ke MA. Asal jangan terlalu di atas kayak tadi kan. MA-nya udah berenggan. Nah ini salah satu saran juga dari saya. Kalau misalnya MA-nya udah berenggangan kayak kemarin, nah kayak ini. Kalau misalnya tadi MA-nya udah berenggangan atau MA-nya udah saling berjauhan, jangan dulu OP ikutin trennya, karena harga pasti bakal koreksi dulu, minimal candle-nya itu mendekati atau menyentuh ke MA-nya dulu. Nah, kalau udah misalnya menyentuh ke MA-nya dulu, kayak tadi MA8, baru kita bisa OP buy, boleh. Kalau saya sih dari pagi udah OP buy. Bu Nata udah OP buy, Bu? Tadi saya pagi udah kasih tahu juga. Udah. Aku udah OP buy. Udah OP buy, udah profit. Udah running profit. Oh, belum di close. Bu Nata ini emang biasanya tipe hold, dia nunggu 100 pips baru di close. Gak apa-apa, senyaman-nyamannya kalian trading aja. Jadi trading forex ini bisa menguntungkan kalau kita juga tahu ilmunya ya. Betul. Maksudnya naik turun kalau nebak juga bakal jadi. Sebenarnya apapun bidangnya, apapun pekerjaan kita, pasti butuh ilmunya. Betul. Gak mungkin gak pakai ilmu. Kayak misalnya apa ya, kita bikin usaha makanan, tapi kita nggak bisa masak, itu nggak akan jalan misalnya. Kayak trading juga sama, kalian butuh ilmunya. Kalau misalnya masih pemula, masuk ke dunia trading, kejar dulu ilmunya. Jangan kejar dulu profit, jangan kejar dulu saya sehari pengen profit segini, saya sehari pengen profit sekian. Jangan dulu, kejar dulu ilmunya. Kalau ilmunya udah dapat, profit mah saya yakin pasti ngikutin. Betul. Profit mah ngikutin. Yang penting ilmunya aja dulu, jangan neko-neko pengen profit sekian. Dan kalian juga harus paham resikonya sebelum terjun ke dunia trading, tuh harus paham resikonya. Jangan maunya profit terus. Jangan maunya profit terus, karena saya juga bilang ini trading ini nggak 100% profit. Sebagus apapun teknik kalian nggak akan 100% profit. Pasti ada miss-nya juga, analisa sebagus apapun, teknik sebagus apapun, pasti ada miss-nya juga. Nah itu gunanya stop loss, pembatas kerugian. Kalaupun kalian misalnya nggak pakai stop loss tradingnya, misalnya pakai sistem averaging yang lepas SL, kalian harus tahu exit point-nya juga. Kalian harus tahu kapan harus cut loss kalau misalnya analisanya salah. Betul. Jangan taunya masuk ke market doang, tapi kita nggak tahu kapan harus keluarnya. Ya. Itu kita bisa tersesat di dalam market. Bisa-bisa nanti modal kita di WD sama market. Kebalik bukan kita ya? Iya, di WD sama market itu maksudnya MC ya di sini. Iya. Jangan sampai lah teman-teman di sini semuanya pasti pernah ngerasain MC, cuman jangan keseringan lah. Jadiin pelajaran aja. Saya juga pribadi pernah MC dulu. Karena ya itu, saya belum punya ilmunya, saya pengen profit, taunya malah loss, akhirnya ya MC. Tapi di situ saya nggak menyerah karena saya yakin sama peluang di trading ini, peluangnya tinggi banget, ini bisa saya manfaatkan. Bahkan kayak suasana lagi pandemi kayak sekarang ini kan, cuman trading loh yang paling cocok. Kita bisa diam di rumah sambil cari uang, nggak perlu kemana-mana kan. Karena emang nggak boleh kemana-mana juga. Kalau Mas Gandhi memperhatikan news nggak dari segi fundamentalnya? Kalau saya sih tradingnya lebih ke teknikal. Saya nggak terlalu merhatiin news. Bahkan kalau misalnya ada news besar kayak NFT kemarin, saya clear posisi dulu. Setelah news, baru analisa lagi harga mau kemana. Karena memang teknikal itu kan sering dipatahin sama news. Walaupun misalnya indikasinya buy nih, SLUSD indikasinya buy, tahu-taunya ada news yang melemahkan yang menguatkan USD, akhirnya saunya turun. Padahal secara teknikal itu udah jelas-jelas buy. Nah itu bahayanya. Jadi lebih baik nggak open dulu ya? Nggak open dulu. Saya walaupun ada posisi, tapi malamnya misalnya ada news, saya lebih baik clear posisi dulu sih. Oke deh. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Ini udah ada yang bertanya. Oke. Mas Ahmad Azwar, ini kerabat saya banget nih. Mas Ahmad Azwar sering WA sama saya juga. Itu pakai MA berapa aja Mas? Ini saya pakai MA 821 sama 125, metodenya eksponensial semua. Coba ketik aja ya. Saya ketik ya. 821 125.
maksudnya eksponensial. Ini juga yang biasa dipakai sama Miss Chanly ya? Iya, karena memang Miss Chanly itu guru besar saya, bisa dibilang lah. Guru besar saya. Kadang kita diskusi juga, ini market mau kemana, ini harga mau kemana. Betul. Saling berbagi opini lah, karena kita juga nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih hebat. Di sini kita sama-sama belajar. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan kita buka sesi tanya jawab ya, karena waktu kita cuma dikasih 30 menit. Ini udah jalan 24 menit, berarti tinggal 6 menit lagi. Yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar teman-teman. Mau tanya Kak, boleh silahkan Mas Hidayat. Ini Mas Hidayat dari daerah mana ya kalau boleh tahu? Sekalian absen dari daerah mana aja teman-teman. Kita pengen menyapa seluruh kota. Market yang profitabilitas yang tinggi, market apa ya? Nah, kebetulan yang sedang kita bahas ini marketnya profitabilitasnya tinggi, XAUUSD, emas. Itu paling banyak digandrungi masyarakat lah istilahnya, paling banyak disukai sama masyarakat. Karena memang peluang profitnya paling tinggi. XAUUSD. Ada dari Karawang ya Mas? Gitu. Karawang. Woi, Hidayat. Mas Hidayat dari Karawang. Salam buat teman-teman di Karawang, Mas Hidayat. Ada dari Palembang. Ponorogo. Jauh-jauh ya. Palembang, Mas Irvi. Palembang itu kayak Miss Mulia juga dari Palembang. Dari Palembang. Saya dari Ponorogo, salam kenal. Salam kenal Mbak Rike ya ini dari Ponorogo, salam kenal. Oh, ini ada yang baru masuk juga, kita kasih aja deh, nggak apa-apa. Ayo silahkan yang mau bertanya lagi, langsung aja. Mumpung masih ada waktu nih. Soalnya takutnya kan kita memang jarang-jarang ngisi webinar ya. Iya. Yang buat umum. Kalau buat member kita rutin, setiap malam ada. Salam kenal dari Banten, Mas Lutfi. Salam kenal juga dari Bandung, Mas. Ada yang nanya lagi dari Mas Hidayat. Kalau market banyak gap itu kenapa ya? Market banyak gap itu biasanya terjadi kalau marketnya libur. Misalnya dari Jumat ke Senin, itu sebenarnya kan harga tuh tetap jalan sebenarnya, cuman marketnya libur. Nah, makanya dari Jumat ke Senin itu biasanya ada gap, nggak selalu ada gap, cuman pas biasanya ada gap. Kayak misalnya NFP kemarin kan, hari Jumat turun sampai sekitar 40 poinan. Gara-gara news. Taunya sampai Seninnya pas ODP ada di bawah banget sampai 80 poin lah dari close candle Jumat sampai open daily hari Senin. Itu sekitar 80 poin. Nah, itu sebenarnya harga tuh masih tetap jalan, cuman marketnya aja yang libur dan terbentuklah gap itu. Jadi solusinya lebih baik Jumat itu clear posisi ya? Jumat itu clear posisi, bagusnya ya. Jumat itu clear posisi. WD profitnya dari Senin ke Kamis misalnya. WD profitnya buat happy kita hari weekend. Nyantai ya. Mencerahkan pikiran supaya Senin kita bisa trading kembali. Jadi lebih baik Jumatnya clear posisi ya? Iya, karena trading yang sehat tuh yang kayak gitu. Jangan kita mantauin chart aja terus. Panik, naik dikit, ini udah terbang, turun dikit, ini udah terjun. Itu apa sih maksudnya? Padahal cuma 1,2 poin loh itu turunnya, tapi bilangnya terjunnya 1,2 poin doang lah. Itu mah kolam renang juga buat anak-anak. Ada yang nanya lagi? Banyak juga ya. Yang dari mana ya tadi tuh? Oh ini, baru bangun tadi ketiduran. Nggak apa-apa. Salam kenal Banten untuk Bandung. Salam kenal kembali Mas Amarul. Untuk Mas Irvi tadi materinya udah di awal mungkin ketinggalan ya. Apa sih yang naik turun dapat cuan itu? Naik turun dapat cuan tuh tadi kita udah jelasin ya, mau ikutin arah trennya, mau peluang koreksinya. Gimana sih cara manfaatinnya supaya bisa dapat cuan itu kayak gitu. Nantilah next time mungkin Mas Irvi, next time kita webinar lagi. Jangan telat lagi supaya bisa ikutin materinya.
izin Support tanya, and resisten. saya masih sedikit bingung soal letak SNR. Terima kasih. Letak SNR itu sebenarnya kalau saya logikain ya, buat pemula, buat awam, resisten itu bukit ngebentuknya seperti bukit gitu. Nah, kalau support itu ngebentuknya seperti lembah, bisa kayak huruf U atau huruf V. Kalau misalnya bukit itu ya kayak U terbalik atau V terbalik gitu loh. Saya gambar aja deh biar nggak bingung ya. Nah, kayak huruf V, ini namanya support. Supportnya di sini. Nah, kalau ini namanya resisten, bentuknya kayak bukit, kayak gunung. Walaupun nggak pasti bakal seruncing ini, bisa juga kayak huruf U gitu loh. Pasti ada yang paling tinggi dan rendahnya gitu ya? Iya, pokoknya resisten itu kan memang titik tertinggi, support itu titik terendah. Nanda ini ya tinggal itu aja, lihat bentuknya kayak lembah atau kayak gunung, kayak ini nih. Ini support yang ngebentuk huruf U. Sini. Bentuk huruf U. Ini support. Ini resistennya, dia ngebentuk seperti huruf V terbalik. Kalau ini yang runcingnya nih. Ini kelihatan nggak sih kursornya? Saya ngarahin kursornya soalnya. Kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Itu Mas Amarul. Biasanya lihatnya dari bodinya atau? Kalau saya sih bodinya, nih nandainnya kayak di sini, ini bodinya, saya nandain di sini bodinya, karena emang kekuatan harga tuh ada di bodinya. Kalau shadow-nya tuh kayak cuman bayangan doang. Iya. Kita pernah dekat, cuman nggak jadian. Gitu. Kayaknya Bu Nata pengalaman. Banyak yang kesindir nggak? Nggak, kita santai aja, kita Iya. sambil bercanda-bercanda. Jangan kaku. Mas Hidayat, mantap WD konsisten. Amin. Terima kasih untuk doanya juga. Semoga Mas Hidayat juga bisa WD konsisten. Saya izin tanya. Udah ya tadi. Mas Hidayat, idealkah kita mulai modal $100, Kak? Kalau ditanya ideal, sebenarnya sih beda orang, beda perspektif ya, beda pemikiran. Kalau buat saya $100 buat trading itu buat iseng-iseng aja. Buat iseng-iseng aja, misalnya saya punya uang nih $100 nggak kepake, iseng pengen trading, nah itu boleh. Cuman jangan terlalu mengharapkan si $100 ini bisa jadi $1.000 atau jadi $10.000. Jangan terlalu mengharapkan seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga kalian trading pakai $100, nggak ada salahnya juga. Selama kalian bisa memanfaatkan peluangnya dengan sebaik mungkin, nggak masalah juga. Tuh. Ada yang dari Jakarta Oke. ya? Yang dari Jakarta mah dekatnya, masih tetanggaan sama kita. Bisa main ke kantor. Main aja ke kantor sini boleh. Kita selalu jalanin prokesnya kok dengan ketat. Betul, pakai masker segala macam. Ya. Cuman kalau lagi webinar gini emang kita lepas masker, takutnya nggak kedengeran suaranya. Beli di bawah atau jual di atas siapa? Iya betul banget, beli di bawah atau jual di atas. Misalnya beli di harga murah, beli di harga yang murah, jual di harga yang mahal, itu gampangnya. Bagaimana kondisi SAU sekarang, ada peluangkah? Kalau SAU sih analisa saya masih bisa naik ke 1821, masih bisa naik ke 1821. Nah kalau misalnya harganya udah sampai 1821, kita tunggu lagi konfirmasi apakah bakal lanjut naik atau bakal koreksi dulu. Gitu. Mana? Soal money management. Kak, saya mau tanya soal money management itu gimana ya? Soal money management itu sebenarnya lebih ke pengendalian diri sih kalau kata saya. Kayak misalnya pakai modal 10.000 lah, $10.000. Itu lotnya maksimal itu satu. Jadi kita pakai 10% lah ya? 10% lah maksimal, itu maksimal banget, jangan lebih dari itu. Bukan berarti harus apa sekali OP satu lot? Enggak, maksudnya ini akumulasi lot yang sedang berjalan itu jangan lebih dari satu lot, bukan satu posisi, ya? bukan satu posisi satu lot, tapi panjang banget ke bawahnya, itu sama aja akumulasinya banyak. Misalnya 0,10 OP-nya 10 kali satu lot, 0,20 OP-nya 5 kali satu lot, itu lebih bagus dipecah-pecah lagi lah buat lot, penggunaan lotnya. Nah, jangan lupa juga buat pakai take profit sama stop loss. Betul.
Jangan lupa buat pakai take profit sama stop loss, karena kita bukan dukun, kita bukan pengendali market. Kita nggak bisa prediksi market secara 100%. Itu gunanya stop loss, supaya dana kita tetap aman. Kalau misal kita entry di hari Jumat dan belum di close di hari Sabtu kan hilang TPSL-nya ya? Oh, hilang TPSL-nya, nggak akan hilang posisinya, paling hilang TPSL-nya. Selama nggak ada pergerakan besar kayak Nifty kemarin, masih aman lah. Masih aman. Masih aman. Cuman ya emang bagusnya clear dulu sebelum penutupan market Apalagi dari kalau Jumat udah itu. tahu bakal ada. Ya, apalagi kalau udah tahu besar. bakal ada pergerakan besar, bakal ada gap besar nanti hari Seninnya, itu lebih high risk sih kalau kata saya. Lebih bagusnya clear posisi dulu. Bisa cari momen lain. Iya, karena momen di trading itu banyak. Kita jangan takut kehilangan momen, kita jangan takut ketinggalan momen. Malah misalnya ada signal buy ini ya, signal buy. Taunya kita telat, harganya udah terlanjur naik, kita panik. Kita OP-nya malah ngedeketin sama TP-nya. Iya, udah di atas. Yang lain udah profit, kita masih minus. Nggak minus sih, cuman profitnya masih dikit banget, Iyalah. masih dikit banget. Akhirnya mau di close baru dikit, iya. menanggung gitu ya. Mau nungguin takutnya nggak naik lagi. Jadi lebih baik ya gitu, kalau misalnya udah telat, jangan panik, masih banyak momen lain. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini udah lebih 5 menit, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau ada yang mau tanya lagi boleh sob di kolom komentar. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi. Sepertinya saya akhiri aja sampai di sini ya, Miss Nata. Oh iya, ada satu lagi. Oh, ada tambahan? Di Dimas itu baru ngeluarin buku. Boris, mantap banget. Buku apa tuh? Buku di Dimas Education Center. Coba liatin yang jelas. Ya, kita lihat. Itu master-masternya kayaknya jago banget trading. Jadi di dalam ini tuh udah ada kayak step by step lah biar Step kita by itu step. bisa mengatur trading. Gitu. Dari basic sampai advance. Betul. Syaratnya apa aja ya? Syaratnya buat dapetin buku ini itu masuk ke Didimax Education Class. Syarat masuk ke Didimax Education Class itu buka akun dengan balance $10.000. Dolar. Minimal $10.000 dan ikutin edukasinya selama 3 bulan. Kalau misalnya sekarang udah jalan ke bulan ketiga, misalnya baru masuk itu nggak apa-apa, lanjutin aja. Nanti kalau misalnya materi-materi yang sebelumnya yang udah ketinggalan, nanti kita kasih lagi secara personal. Nah, kalau misalnya udah ikutin sampai beres, sampai 3 bulan misalnya, baru dapat bukunya secara gratis, dapat juga sertifikat bahwa teman-teman udah ikutin edukasinya di Didimax, dan bakalan dapat e-booknya juga. E-book, handbook kayak ini. Iya, udah lengkap pokoknya, edukasi di sini udah lengkap. Dan Jadi itu gratis ya? gratis. Sama sekali nggak dipungut biaya. Nggak dipungut biaya, itu $10.000 tuh buat modal tradingnya aja. Iya. Malah lucu loh. Saya sering baca cara dapetinnya, saya sering baca kirain benar-benar gratis kata orang tuh. Emang beneran gratis? Siapa yang bilang ini bukunya bayar? Karena $10.000 itu buat modal trading teman-teman. Tidak dikurangin apa-apa. Enggak, ya, itu modalnya mau di tradingin, mau enggak terserah. Misalnya masuk doang terus besoknya beda lagi, nggak apa-apa. Itu kan nggak ada potongan apapun lagi kalau misalnya depo WD. Itu pure buat modal tradingnya aja, nggak ada pungutan biaya. Ya intinya tujuan buku ini biar banyak terlahir trader mandiri. Nah itu, karena tujuan utama kita itu membentuk trader-trader pemula menjadi trader mandiri yang profesional dan bisa membagikan ilmunya ke masyarakat luas gitu. Kita mau merubah paradigma masyarakat tentang trading yang mikirnya trading tuh bikin rugi doang. Jelek lah ya. Tradingnya jelek lah, udah trading tuh udah jelek di masyarakat kita bakal ubah paradigma tersebut. Betul. Ya, segitu aja. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf bila ada kesalahan karena memang manusia itu tempatnya salah. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Saya Dandi. Saya Nata. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. Bye bye. See you.